أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, sebangsa setanah air. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, ditambah keberkahan dan senantiasa diberi ketenangan hati, ketentraman jiwa, ditambah rezekinya, dibanyakin uangnya, dikabulkan hajat-hajat kita, dipermudah segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Suci, yang dengan nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah rutinitas kita setiap malam Sabtu silaturahim, saling sharing, berbagi kebaikan, mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang dengan karunia-Nya juga alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan lahir, nikmat iman, nikmat Islam, dan lain sebagainya. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin wal hadirat, saudaraku kaum muslimin muslimat yang telah hadir, mangga silakan yang mau berkomentar atau bertanya atau sharing maupun berbagi dan lain sebagainya, monggo, untuk menghidupkan suasana live kita pada kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa saya akan membacakan sebuah karya klasik tasawuf memelihara hak-hak Allah dari Asy-Syaikh Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi, yang beliau hidup di tahun 781 sampai 857 Masehi. Baiklah, saya akan bacakan. Memang kita bacanya secara ngacak, tidak berurutan. Sedikit kita akan mengulik ya tentang pemikiran-pemikiran dari Imam Al-Muhasibi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Imam Al-Muhasibi membangun risalahnya yang dia tekadkan untuk dipersembahkan kepada kaum muslim di atas dasar-dasar berikut ini. 1. Penyucian lebih baik daripada amal kebajikan yang tidak dibarengi dengan penyucian. Hal ini karena sesungguhnya manusia diperintahkan untuk meninggalkan semua bentuk keburukan dan tidak diperintahkan untuk melakukan semua kebaikan. Yang terbaik buat manusia adalah menundukkan serangkaian keburukan dalam dirinya, terbebas dari satu kejelekan. Menurut Al-Muhasibi, lebih baik daripada kebanyakan amal atau banyaknya amal baik. Hal itu karena jika sebuah kebaikan dicampuri oleh keburukan, maka kebaikan itu beralih pada keburukan. Sementara keburukan semuanya buruk dan sumber kesesatan adalah memperbanyak amal baik, tetapi hati memikirkan hal-hal yang buruk dan terikat oleh tipuan nafsu. Ya, itu tadi. Menurut beliau berarti
sebuah kebaikan dicampuri oleh keburukan, maka kebaikan itu beralih pada keburukan. Sementara keburukan semuanya buruk dan sumber kesesatan adalah memperbanyak amal baik, tetapi hati memikirkan hal-hal yang buruk dan terikat oleh tipuan nafsu. Artinya amal soleh itu meliputi 4 perkara, yaitu ilmu, niat, ikhlas. Ilmu, niat, ikhlas, ya, dan ridho. Ikhlas, ridho, dan sabar. Jadi menurut sahabat Mu'adz, yang dimaksud amal soleh adalah kesatuan daripada ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Artinya apa? Selain perbuatan fisik, tetapi juga harus lebih diperhatikan lagi perbuatan-perbuatan hati. Oleh karena itu Imam Al-Muhasibi menyatakan amal yang baik adalah amal yang disertai dengan kejernihan hati. Amal banyak, amal mulia, amal soleh, tetapi hati juga harus diarahkan kepada hal-hal yang baik-baik, memikirkan hal-hal yang baik dan tidak terikat oleh tipuan hawa nafsu. Baik, itu yang pertama menurut beliau Imam Al-Muhasibi. Yang kedua, zuhud terhadap sesuatu yang halal. Tidak ada perkara yang merusak perilaku manusia yang kerusakannya seukuran dengan yang ditimbulkan oleh ikatan hati daripada mencintai dunia lahir, berpegang kepadanya dan menjadikannya sebagai tujuan hidup. Zuhud itu bukanlah seperti yang disangka oleh sebagian orang sebagai terbatas pada sesuatu yang haram saja. Semua orang telah diperintahkan untuk meninggalkan hal yang haram. Tidak ada keutamaan bagi manusia dalam meninggalkan yang haram kecuali mengikuti perintah. Adapun yang bisa menambah keyakinan, pengetahuan, ilmu, dan kesolehan hanyalah dalam zuhud terhadap hal yang halal. Yaitu zuhud artinya tidak hubbud dunia, tidak mencintai dunia secara berlebihan sehingga mengabaikan akhirat, tidak mengambil bagian dari dunia secara berlebihan dan mengabaikan amal-amal akhirat. Nah, itu dua. Yang ketiga, cinta adalah taklid. Taklid itu artinya mengikuti. Cinta adalah taklid kepada yang dicintai. Bukan hanya pengakuan dan banyak omong. Kita melihat setiap orang yang muslim mengaku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang soleh dan para wali Allah. Akan tetapi apabila kita memperhatikan perilaku orang yang mengaku mencintai ini, kita mendapatkan bahwa perilaku mereka bertolak belakang dengan perilaku orang-orang yang dicintainya tersebut. Ini adalah cinta yang bohong. Dalilnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Muhasibi dalam kitab Adabun Nufus, bahwa orang yang lapar itu mencintai makanan dan orang yang haus mencintai air. Ketika kita menggantungkan air dan makanan kepadanya di lehernya, ternyata dia melahap keduanya. Jadi manusia itu tidak cukup dengan menjaga tingkah laku orang-orang soleh dan para nabi tanpa terjun ke dalam perilaku mereka dengan beramal sesuai dengan jalan mereka.
kecuali bila nafsunya sudah memperdayakannya sementara dia tidak mengetahuinya. Itulah cinta yang dibarengi dengan pembuktian terhadap yang dicintai. Yang keempat, membebaskan amal dari berbagai kerusakan. Afah. Di permulaannya, pertengahannya, dan penghujungnya. Imam Al-Muhasibi telah memerinci dalam Ar-Ri'ayah, Adabun Nufus, dan di hampir semua kitabnya tentang hadis yang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan amal dan tipu daya nafsu dalam amal. Dia menjelaskan dengan bagus tentang tipuan-tipuan nafsu yang paling lembut dan paling samar kepada orang-orang yang waspada. Oleh karena itu, dalam khazanah warisan Arab, dia dianggap sebagai salah satu pelopor pertama pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan jiwa. Artinya salah satu inti kajian kita pada kesempatan kali ini adalah mencakup dua hal, yaitu amalia jasmani dan amalia rohani. Sehingga sangat ekstrim, ya bisa dibilang ekstrim lah beliau menyampaikan, percuma banyak amal kalau belum bisa kita di dalam hati kita memikirkan hal-hal yang baik atau mengekang hawa nafsu. Tapi di sisi lain, jangan putus asa, terus beramal dan memohon pertolongan serta perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan amal-amal yang dilakukan bisa mengikis sedikit demi sedikit penyakit-penyakit hati atau hal-hal yang tidak diridhoi oleh Sang Maha Suci Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah-istilah dalam ilmu tasawuf seperti mahabbah, zuhud, ya yang tadi nomor 3, nomor 4, afa, membebaskan amal dari berbagai kerusakan. Ada lagi tazkiyatun nafas, penyucian hati, yang juga perlu dilakukan agar amal kebajikan yang kita lakukan itu sesuai. Artinya dapat mengundang rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal baru yang dimengerti oleh Al-Muhasibi adalah bahwa pengawasan manusia terhadap nafsunya untuk menjaga hasil-hasil amalnya adalah mesti dilakukan berpuluh-puluh tahun setelah beramal. Sebagaimana hal itu wajib dilakukan dalam permulaan dan penghujungnya. Sebab manusia terkadang meyakini bahwa dia benar dalam amalnya dan dalam mengikhlaskan irodahnya, kehendaknya kepada Allah saja. Manusia dalam hal tersebut meyakini seperti keyakinannya terhadap nafsunya. Tetapi tunas-tunas kebohongan terkadang tersembunyi di dalam lubuk nafsu yang terdalam. Sehingga ia tidak tampak kecuali setelah 10 tahun atau 50 tahun lamanya. Ya artinya butuh proses ya dalam penyucian jiwa, pembersihan hati, penjernihan pikiran dan lain sebagainya. Bahkan di sini dijelaskan sampai berpuluh-puluh tahun. Karena itu artinya penyakit-penyakit hati seringkali tidak dirasa. Tapi terkadang mungkin kita merasa diri sudah baik, merasa diri sudah benar, sudah beramal baik, sudah beramal soleh. Tapi ternyata di sana menumbuhkan tunas-tunas kebohongan, kemunafikan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita waspadai. Untuk hal itu Al-Muhasibi membuat sebuah contoh dalam Adabun Nufus. Dia mengatakan seseorang mempunyai ide untuk menghitung di kampungnya nama-nama orang-orang soleh
ahli ibadah, dan orang-orang zuhud. Kemudian dia menyimpan datanya dalam sebuah catatan. Orang tersebut mengabaikan nama si Anu yang ahli ibadah, yang telah beberapa tahun dikenal sebagai orang yang soleh dan mempunyai derajat kewalian. Atau dia mencatat namanya di bagian akhir dari daftar mereka. Dengan tindakan orang tersebut, ternyata orang yang ahli ibadah ini beremosi dalam nafsunya, atau hatinya merasa keberatan. Tidak jadi permasalahan apakah dia mampu mereda emosinya ataupun tidak. Dalam waktu yang sekejap ini tampaklah kebohongannya selama ini. Sebab telah jelas bahwa dia tidak mengikhlaskan irodahnya kepada Tuhannya saja. Selama beberapa tahun ini ternyata dia beramal hanyalah karena nafsunya. Ya ibaratnya misalnya saya lah, ketika ada yang manggil atau pembawa acara, gubuk hikmah akan dibacakan atau disampaikan oleh Cak Man gitu. Akhirnya terbesit di dalam hati, wih kok manggilnya Cak Man doang. Nggak ada sopan, nggak ada adabnya. Gua kan ustadz gitu misalnya. Kagak dihargain pisan gua gitu. Contoh, orang yang udah berangkat haji, ya udah bertahun-tahun dipanggil haji. Tiba-tiba ada yang memanggilnya bukan haji, manggil nama aja misalnya. Muji, Muji gitu. Dia tersinggung. Wah, nih orang nggak punya sopan santun, masa manggil saya cuma nama doang, saya kan udah haji. Ya, misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Berarti ternyata baru terlihat tunas-tunas kebohongan, kemunafikan, ketidakikhlasan, ketidakpasrahan terhadap kehendak Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kalau menurut Imam Al-Muhasibi. Kalau menurut beliau, jadi beliau mencatat nama orang soleh, ahli ibadah, ahli zuhud di kampung itu. Ada satu orang yang udah puluhan tahun terkenal sebagai orang yang soleh, orang yang alim, bahkan terkenal kewaliannya, wali nih orang nih. Puluhan tahun masyarakat udah tahu semua. Tiba-tiba di daftar itu, dia ditulis di paling bawah. Tersinggung dia, ya kan? Walaupun tidak diucapkan atau ditampakkan dengan perbuatan, tapi terbesit aja di dalam hati, wah, kok nama saya paling bawah? Kok bisa mereka yang lebih muda ada di atas, sedangkan saya yang sudah terkenal di bawah? Lah nggak terimanya ini terbesit dalam hati, nggak terimanya. Hal ini ternyata bukti bahwa selama ini ia menyimpan kebohongan dari amal-amal yang dia lakukan. Kenapa? Enggak ikhlas, enggak ridho, enggak terima dengan irodahnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah butuh proses mujahadah, perjuangan yang ekstra untuk kita benar-benar melirik ke dalam diri, melirik ke dalam jiwa akan penyakit-penyakit atau hal-hal yang dapat merusak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Obatnya banyak. Kalau mau di apotik itu obat apa aja ada. Makanya Kanjeng Nabi itu benar-benar uswatun hasanah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Kanjeng Nabi, akhlaknya yang begitu luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Seperti kisah yang sudah masyhur, yang mungkin kita semua sudah sering dengar, ketika Kanjeng Nabi menyuapi orang yang buta Yahudi.
Ya istilahnya bukan Islam. Agamanya bukan Islam. Nabi pengen orang-orang Islam, masuk Islam, ya kan? Tapi ini orang nggak Islam. Secara manusiawi atau kita pada umumnya tentu kita benci sama dia nih. Disuruh Islam kagak mau, ya kan? Kita boro-boro ngelirik, ngurusin ke ora. Ogah banget. Tetapi Kanjeng Nabi justru setiap hari nyuapin makanan sama dia. Nggak sampai di situ, ketika nyuapin kata yang keluar dari mulut orang yang buta ini Yahudi adalah cacian, hinaan kepada Kanjeng Nabi. Karena memang dia nggak tahu kalau yang nyuapin adalah Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi juga nggak pernah ngebuka. Kamu tahu nggak selama ini yang nyuapin kamu tuh saya, Rasulullah gitu. Enggak, sampai wafatnya Kanjeng Nabi. Ini orang buta yang disuapin setiap hari, dilayani. Nggak tahu kalau yang nyuapin adalah Kanjeng Nabi. Walaupun setiap hari dicaci maki, dihina, dan lain sebagainya. Sampai ganti khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar. Baru dikasih tahu sama Sayyidina Abu Bakar. Kamu setiap hari begini kalau disuapin selalu mencaci Rasulullah. Iya, saya sangat benci sama Rasulullah. Kamu tahu nggak yang selama ini nyuapin kamu siapa? Ya nggak tahu. Dia juga nggak cerita. Dia adalah Rasulullah dan sekarang beliau telah wafat. Aku adalah sahabatnya. Ya walhasil terenyuh. Hancur lebur kesombongannya, kebenciannya. Sehingga masuk Islam dengan suka rela. Dan begitu mah susah buat kita. Yaitu contoh hati yang sudah terlepas dari keburukan-keburukan, yang sudah lagi tidak memandang kejelekan orang lain, memandang agama, memandang suku, ras, dan lain sebagainya. Karena satu pandangan, yaitu sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nggak sampai di situ. Bukan cuma ketika hidup, ketika sudah jadi mayit, sudah jadi jenazah, sudah jadi bangkai. Ketika lewat itu jenazah Yahudi, bukan yang tadi buta, bukan. Tapi ada jenazah Yahudi lewat, Rasulullah yang tadinya duduk berdiri. Kenapa? Bentuk penghormatan. Jadi berdiri itu bentuk penghormatan. Sehingga sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau nggak tahu kalau jenazah itu jenazah orang Yahudi? Saya tahu. Lalu mengapa engkau menghormatinya? Karena dia juga manusia. Gitu. Ya, luar biasanya akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, Al-Muhasibi membuat contoh lain yang masih dalam kitab tersebut. Dalam contoh tersebut yang menjadi lakonnya adalah kebanyakan ahli ibadah dan orang-orang yang soleh. Suatu ketika, seorang hamba melakukan kebaikan kepada beberapa manusia. Yang menurut pengakuannya itu dia mengharapkan keridhaan Allah saja. Kemudian tahun berlalu berganti tahun. Pada masa berikutnya si hamba ini datang kepada orang yang pernah diberi kebaikan olehnya. Dengan membawa satu keperluan. Ternyata orang itu tidak mengabulkan keperluannya. Dengan kejadian tersebut dalam dirinya dia mengingat-ingat kebaikan yang telah dia lakukan kepada orang itu. Yang terjadi beberapa tahun yang lalu dan nafsunya merasakan tidak enak. Maka dengan perasaan ini jelaslah kebohongan dalam pengakuannya bahwa dia melakukan kebaikan karena Allah Azza wa Jal sejak beberapa tahun tersebut. Ya, nolongin ada orang yang membutuhkan, ditolong sama dia, A, B, C, D, banyak yang ditolong sama dia.
Dan dia mengakui saya ikhlas karena Allah. Udah saya mah ikhlas, udah. Ikhlas, saya mah ikhlas. Kan begitu bahasa kita mah ya. Ini mah udah ikhlas, saya mah ikhlas, ikhlas. Saya mengharapin itu Allah udah. Selang beberapa tahun dia punya keperluan nih. Datanglah ke orang yang pernah dibantu. Ternyata orang yang dibantu nggak mau ngebantu. Ya sehingga dia ungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan. Kamu saya minta tolong begini aja nggak mau. Dulu ingat nggak kamu pernah saya bantu A, B, C, D. Wah disebutin semuanya. Dan nafsu merasa nggak enak. Dulu aja saya bantu. Kalau nggak saya bantu kamu nggak bisa kayak gini. Sekarang saya cuma minta bantuan sedikit kamu nggak mau bantu. Nah, ini menunjukkan beberapa tahun yang silam. Ternyata pernyataannya karena Allah. Dia mengakui perbuatannya semata-mata karena Allah, ternyata dusta, bohong. Ya, itu dari Al-Imam Al-Muhasibi dicontohkannya seperti itu. Nah, emang kita modelnya kurang lebih seperti itu. Ya, ketika ada orang minta tolong, dulu gue minta tolong sama lu, ada ditolongin. Sekarang lu mau minta tolong sama gue, orang ada. Atau lu gua minta tolong aja nggak ditolongin, dulu lu gua tolongin, lu minta ini gua kasih, lu butuh ini gua kasih, sekarang gua minta tolong aja kagak ditolongin. Nah, itu model-model kita mungkin masih seperti itu. Ya, tapi orang-orang yang memang sudah bersih hatinya, sudah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, udah nggak ada lagi ungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan. Bahkan mungkin sudah dia lupakan. Kebaikan yang dilakukan dia lupakan. Tetapi keburukan yang dia lakukan selalu dia ingat sepanjang masa. Kalau kita kebalik, kebaikan yang kita lakukan selalu diingat sepanjang masa. Sedangkan keburukan yang kita lakukan mudah dilupakan sekejap mata. Makanya ada pepatah, hujan sehari mengalahkan panas setahun apa gimana? Artinya apa? Ada orang banyak berbuat baik nih sama kita misalnya. Selalu berbuat baik, tapi ada satu perbuatan yang dia nggak berbuat baik sama kita. Sekali misalnya nyakitin hati kita nih. Yang ada dalam benak kita apa? Wah, dia mah orang kagak bener. Dia kemarin nyakitin saya. Padahal baru sekali. Kebaikan yang dia lakukan lebih berkali-kali. Ya, model kita kan seperti itu. Makanya sering saya contohkan. Seperti tisu. Ya, ini nyebut merek. Seperti tisu misalnya. Ketika tisu ini saya kasih tanda di tengah. Nah, lalu saya tanyakan kepada hadirin wal hadirat, saudara-saudara sebangsa setanah air. Apa yang Anda lihat dari yang saya pegang ini? Maka kebanyakan menjawab, oh saya lihat ada bekas udut di tengah. Ya, ada bekas udut apa namanya nih? Puntung. Yang bekas dibakar namanya apa? Abu. Nah, abulah. Oh, saya melihat ada abu rokok di tengah. Kebanyakan menjawab seperti itu. Ya. Coba ayo apa yang kalian lihat dari yang saya pegang? Oh, ada abu rokok di tengah. Nah, kebanyakan kita ngejawab begitu. Artinya apa? Dari sebegitu lebarnya ini kertas tisu, kenapa yang kita lihat hanya satu titik hitam atau abu rokok? Sedangkan yang putih seakan-akan nggak kelihatan. Makanya kita jawab, oh itu ada abu rokok di tengah. Jawabannya cuma ada abu rokok di tengah. Kenapa nggak kita menjawab, oh itu tisu putih yang sangat bersih. Cuma ada sedikit noda di tengah. Sisanya bersih semua. Lah ini jarang yang jawab begitu.
Ya, itu model-model kita begitu. Mudah melihat keburukan orang lain, tetapi mudah pula melupakan kebaikan orang lain. Pak Ustadz, apakah jika pasangan ingin menikah, tapi di sisi prianya ada sedikit keraguan terhadap diri sendiri? Seperti apakah saya benar-benar sudah siap? Apa dia tidak layak untuk menjadi pemimpin? Ya, untuk layak tidaknya suatu hubungan tidak bisa kita nilai dari, wah nih cowok ragu nih kayaknya belum siap. Yaitu hal yang wajar. Ketika seorang laki-laki sudah berani mengajak nikah seorang perempuan, bagi mereka yang tidak memiliki kesiapan yang cukup ya pasti ragu lah. Tapi ragunya ini bukan ragu untuk menikah, tapi ragu memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang harus diperlukan saat menikah, rumah tangga. Apakah layak atau tidaknya dia jadi pemimpin? Wallahu a'lam. Artinya apa? Ya tinggal neng ya cewek ya, cowok. Apakah dia layak untuk menjadi pemimpin? Tinggal niat. Jadi yang pertama dalam kasus ini yang harus dilihat adalah substansi niat. Ya, artinya hakikatnya niat awal. Kalau niat awal memang sudah bulat saya ingin menikah, tetapi dalam perjalanan banyak gesekan, banyak rintangan, banyak halangan seperti kekurangan kesiapan, baik materi, mental dan lain sebagainya. Ini tidak menjadi alasan bahwa dia tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Ya artinya kalau udah niat baik, niat nikah ya sudah. Diluruskan saja, saya niat nikah ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnahnya Kanjeng Nabi, nikah. Saya mau nikah. Saya nikah untuk menyempurnakan agama saya misalnya. Itu aja yang perlu diperhatikan. Jadi kembali ke dalam niat ketika kita mau menikah. Ya nggak usah berpikiran apakah layak jadi pemimpin, apakah nanti dia bertanggung jawab, apakah dia begini. Wah itu perkara yang gaib. Itu butuh proses. Berapa banyak orang yang buruk tapi akhirnya baik saudara. Dan berapa banyak orang yang awalnya baik tapi akhirnya buruk. Maka kita tidak berhak untuk menjudge atau menilai proses seseorang. Itu dia, makanya yang terpenting adalah niat awal. Yang penting niat dulu. Kalau niatnya udah benar-benar lurus, benar-benar tekad yang kuat, pengen nikah, tujuannya apa? Lah ini ittiba misalnya, karena ikut sunnah Rasulullah, karena untuk menyempurnakan agama, karena untuk mencari ridhonya Gusti Allah, menghindari perkara yang haram dan lain sebagainya. Udah jalan. Gak usah banyak pertimbangan. Kenapa? Karena sesuatu yang baik ini akan banyak godaan-godaan dari syaitan. Dari pikiran kita sendiri, dari ego kita sendiri, itu akan banyak tuh. Ya kurang lebih seperti itu. Maka jalan terus. Pak Ustadz ada titipan pertanyaan surat An-Nur ayat 26. Ada kasus laki-laki yang baik, kenapa dapat perempuan keji atau sebaliknya? Artinya kalau kita menginginkan pasangan yang baik, maka kita harus memposisikan diri juga baik. Artinya berupaya untuk menjadi diri lebih baik gitu. Ya kesimpulannya begitu. Kenapa dapat perempuan keji dan sebaliknya? Contoh Firaun.
dapat istri solehah. Contoh Nabi Nuh dapat istri tolehah, ya kebalikannya solehah. Ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak hikmah yang bisa diambil dari surat An-Nur ayat 26. Di antaranya itu tadi, ya bagi para ini yang memang menginginkan pasangan yang baik, maka kita harus berupaya lebih baik memperbaiki diri. Dan memang dalam kaidah-kaidah ya atau sunnatullah atau sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan terjadi di dunia ini. Nah, itu terkadang banyak hal-hal yang seakan-akan bertentangan. Ini menunjukkan kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya Allah mampu loh melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Atau sesuatu yang mungkin menjadi tidak mungkin. Sehingga kita enggak terpaku ya pada keabsolutan suatu perkara. Ya. Tapi justru meyakini sepenuhnya pada kudroh irodanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ayahnya Nabi tapi anaknya tidak mau ikut misalnya. Anaknya baik bahkan Nabi Ibrahim tapi ayahnya tidak mau ikut. Ya itulah mematahkan sebuah pepatah, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya misalnya. Berarti kalau bapaknya baik, anaknya baik kan gitu kan aturannya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wa tayyibatu lit-tayyibina wa tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yakuluna lahum maghfiratu wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Menurut rujukan tafsir. Ya. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa tuduhan keji. Qadzaf terhadap kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang suci dan baik seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi Muhammad SAW sangat mustahil melakukan atau disandingkan dengan perbuatan keji. Mereka dijauhkan dari fitnah dan dijanjikan ampunan serta rizki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ini ayat karena adanya qadzaf atau tuduhan kepada istri Nabi yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya, karena ada tuduhan keji ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga turun ayat ini. Sayyidah Aisyah itu wanita yang baik, solehah. Rasulullah sebaik-baik manusia. Dan gak mungkin kebaikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kesolehan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Kanjeng Nabi Muhammad
itu bisa mewarisi perbuatan keji. Jadi menolak tuduhan, fitnahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk juga yang dituduhkan. Siapa tadi? Sofwan. Sofwan tadi yang dituduhkan dengan Sayyidah Aisyah. Dua-duanya sama-sama orang baik. Imam Al-Muhasibi menampilkan kejeniusan dalam membuat ukuran-ukuran yang akurat untuk menguji nafsu dalam amalnya. Dia mengatakan dalam kitab Adabun Nufus, anggaplah bahwa kamu hendak membuat suatu acara resepsi untuk berbuat baik kepada teman-teman karena mengharapkan ridho Allah. Untuk acara resepsi ini nafsumu memilih beberapa orang dengan menyangka bahwa dari amalnya dia tidak bermaksud apapun kecuali membahagiakan saudaranya yang mukmin. Jika kamu ingin menguji nafsu dalam amal tersebut, ajukanlah kepadanya untuk membatalkan acara tersebut dan memulainya lagi dari awal. Dan jangan lagi mengundang orang-orang yang telah dipilih oleh nafsumu. Jika nafsu rela dengan hal itu tanpa ada rasa dongkol dalam hati, maka amal tersebut benar-benar karena Allah. Akan tetapi jika dalam hati timbul rasa dongkol dan nafsumu mengajakmu untuk mengundang kelompok itu juga, maka amal tersebut bukan karena Allah. Nafsu itu hanyalah pembohong dan penipu. Itu rekayasa tipu daya dari nafsu kita yang seakan-akan baik, seakan-akan karena Allah, tapi ternyata menyimpan bibit-bibit kebohongan dan ketidakikhlasan. Seperti itulah kitab-kitab Al-Muhasibi dipenuhi dengan pengujian-pengujian menarik yang menunjukkan kepintaran yang alami. Keajaiban yang tidak mudah bagi imam-imam suluk lainnya, kecuali sedikit saja. Dalam kitab Ar-Ri'ayah yang kami persembahkan kepada para pembaca dalam edisi yang baru ini, adalah bukti terbaik yang menunjukkan akan kejeniusan sang imam radhiyallahu an ini. Begitu juga Imam Al-Muhasibi membuat dasar-dasar mazhabnya di atas pondasi mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang bersih. Sementara mengenai amal, dia merasa cukup dengan amal sedikit yang disertai dengan maksud yang benar, tujuan yang selamat, dan terbebas dari berbagai kerusakan. Dia tidak memperhatikan kuantitas, yang sangat diperhatikannya adalah kualitas. Kurang lebih seperti itu. Yaitu Al-Imam Al-Muhasibi, salah satu madhab pemikirannya. Artinya amal yang sedikit jika memang diterima oleh Gusti Allah. Artinya diterima apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sedikit tapi benar. Artinya benarnya itu karena Allah, lillahi ta'ala, tanpa ada kebohongan, lebih baik daripada banyak amal tetapi diselubungi dengan kebohongan-kebohongan dan tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak amal tapi nggak diterima oleh Allah. Lebih baik mana? Lebih baik sedikit tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih baik lagi, banyak amal dan amal-amal tersebut diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi suami yang baik, menghadapi istri yang keji adalah ujian konsistensi keimanan dan kesabaran. Gitu ya. Iya, soheh. Ini banyaklah kebaikan. Ya kita nggak perlu repot-repot beramal
cukup sabar dengan perlakuan istri misalnya, itu sudah menjadi suatu kebaikan yang luar biasa, yang insya Allah ya pasti diterima ya. Jadi itu berkaitan dengan yang namanya ayat sajadah. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat sajadah. Ayat sajadah itu artinya ayat yang berkaitan dengan sujud, dan kita dianjurkan ketika membaca ayat itu untuk sujud. Begitupun dalam sholat. Seperti surat Al-Alaq, Iqra, itu kan terakhir wasjud waqtarib. Itu kan perintah, dan sujudlah kamu dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu dianjurkan memang seperti itu. Cuma bukan wajib. Ya, bukan kewajiban. Makanya ada sebagian yang menjalankan karena mengambil keutamaan daripada sujud. Namanya sujud tilawah. Ayatnya namanya ayat as-sajadah. Bacanya juga beda. Bukan seperti sujud kita dalam sholat. Ya bacanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu namanya sujud tilawah. Sajada wajhiya, sujud wajhiya wajahku lilladzi, kepada zat, wajhi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, yang menciptakannya, wa sawwarahu, dan membentuknya, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Penglihatan kita, pendengaran kita, itu semuanya adalah pemberian dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabarakallah, maka maha berkah, memberi keberkahan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Benar. Bahkan kita kalau lagi ngaji ketemu ayat sejadah, itu dianjurkan sujud dulu, baca sujud tilawah, bangun lagi, baca lagi. Begitupun dalam sholat. Contoh, salah satu contoh ayatnya itulah yang sering yang kita tahu, wasjud waqtarib. Iya, langsung sujud, baca sujud tilawah, bangun lagi. Bangun lagi, baca surat lain. Kalau bangun lagi baca surat sejadah lagi, ya dia sujud lagi. Iya, karena kewajiban baca Fatihah cuma sekali. Baca Fatihah sekali, habis itu baca surat. Nah, kebetulan yang dibaca ini surat sejadah. Ya kan? Dia sujud, tujuannya apa? Sujud tilawah. Karena ini baca sejadah, dia sujud tilawah. Setelah bangun, ya tentunya dia ngelanjutin surat yang tadi atau surat yang lain. Enggak baca Fatihah lagi karena dibaca Fatihahnya. Karena Fatihah ini rukun, surat ini sunnah. Gitu. Ya, emang silau kali ini. Terang sekali ini emang. Biasanya yang bijak tuh imam ngasih tahu dulu ke makmum. Biasanya kalau di tempat umum ya. Iya, kadang suka begitu imamnya nggak ngelihat kondisi. Seharusnya imam yang bijak ngasih tahu. Iya, makmum, ini saya mau baca surat Al-Alaq. Nanti kita sujud tilawah ya. Begini, 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 begini. Makmum nggak kaget lah kalau tiba-tiba ujuk-ujuk imam lah. Untung kita nggak baca subhanallah. Subhanallah, subhanallah, ribet lagi bisa heboh imam sama makmum. Kata makmum, lah masa dari berdiri sujud, ruku dulu lah. Kata imam, lagu baca ini, berantem akhirnya. Ya maka yang bijak begitu, ngasih tahu dulu. Nanti kita sujud tilawah. Iya, kecuali di lingkungan sendirilah yang memang sudah terbiasa. Nggak perlu. Cuma kalau di tempat umum sebaiknya kasih pengarahan dulu. Emang Kanjeng Nabi pun sholat
yang pakai kunut nggak subuh doang. Kanjeng Nabi sholat zuhur pakai kunut. Cuma nggak terus-terusan, sewaktu-waktu. Makanya mereka yang nggak pakai kunut mengambil kesimpulan, Nabi kunut cuma sewaktu-waktu doang. Jadi kita nggak perlu kunut setiap saat. Nah yang pakai kunut, kalau Nabi udah ngelakonin berarti udah jadi hukum. Iya, Nabi udah kunut berarti udah jadi hukum kalau sholat itu disunahkan untuk kunut. Nabi juga nggak subuh dan zuhur juga pernah. Ya, namanya kunut nazilah. Seperti bahkan dalam fikih itu lucu. Kenapa? Karena disebut sholat wala nawa, nawa wala sholat. Dia sholat tapi nggak niat, dia niat tapi nggak sholat. Nah, ini kapan? Ketika sholat Jumat. Ketika kita dalam perjalanan misalnya atau di rumah lah, dimanapun dah. Kita ketinggalan rokaat nih. Mungkin kita ketiduran. Kita datang, ini udah ketinggalan 1 rokaat. Atau imam udah naik lah rokaat kedua, kita baru datang nih. Gabung lah tuh. Ketika imam salam, kita nambah kan? Lah umumnya wajarnya nambah berapa? Nambah 1 kan, sholat Jumat kan cuma 2 rokaat. Bahkan niat awalnya juga kan 2. Ya kan, sholat Jumat rokaataini. Tapi dalam pelaksanaannya kita nambahnya 3. Makanya disebut sholat tapi nggak niat. Sholat tapi dia nggak niat 4 rokaat. Niat tapi nggak sholat. Nah niatnya 2 jadinya 4. Ya jadi ditambahnya 3. Kalau kita sholat Jumat ketinggalan 1 rokaat, nambahnya 3 kayak sholat zuhur. Kenapa dijadiin 2? Ya karena ada ceramahnya tadi, ada khutbah. Ya karena ada khutbah jadi sholat zuhurnya jadi 2. Yang penting ketika sholatnya itu ketinggalan apa enggak. Kalau enggak ketinggalan ya enggak. Ya memang harus begitu. Misalnya kita ketiduran, enggak ada yang bangunin, enggak kedengeran lah. Hari Jumat nih, bangun-bangun udah pada bubar. Nah kita wajib, sholat zuhur tuh wajib. Niatnya niat sholat zuhur. Enggak ada ketentuan sholat Jumat. Ya jadi fisafar ya tentunya dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan kita musafir, boleh nggak sholat Jumat? Artinya memilih sholat zuhur. Udah kita sholat zuhur aja, misalnya satu rombongan nih. Di perjalanan nggak sholat Jumat, gantinya sholat zuhur. Nggak apa-apa. Cuma kalau habis sholat Jumat, sholat namanya itu sholat i'adah. Mengulang. Sholat kenapa? Contoh sholat i'adah tuh misalnya ada 2 masjid yang berdekatan. Kalau ada 2 masjid yang berdekatan, ini nggak boleh melaksanakan sholat Jumat salah satunya. Jadi gimana? Ya harus 1 masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Nah kalau dua-duanya ngelaksanain, yang lebih dulu ngelaksanain itu yang sah. Yang kedua nggak sah. Nah tapi di kita kan banyak nih masjid deket-deketan nih. Gimana sah apa enggak? Nah kalau sekarang kita lihat, kenapa itu dianggap nggak sah? Karena seakan-akan menjadi 2 kelompok yang berbeda. Kalau sekarang karena jamaahnya nggak nampung. Ini masjid penuh jamaahnya. Ya karena penuh, masjid yang satu ngadain lagi kan. Penuh juga, ini nggak masalah. Yang masalah tuh yang ini masih setengah kosong. Yang ini ngadain juga. Setengah misalnya. Lah ini yang bermasalah. Dilihat siapa yang lebih dulu tuh. Iya. Nah ketika ada keraguan begitu, misalnya kita sholat nih di luar lah. Nah itu ada masjid juga sebelah sana dekat. Misalnya kan. Itu kan ada, waduh ini yang sah yang mana nih. Yang ngerti, kalau nggak ngerti mah sah-sah aja udah. Cuma kalau udah ngerti, ini salah satu yang sah nih yang duluan bagaimana. Nah untuk menambel ya
menambal yang tadi itu namanya sholat i'adah, mengulang. Mengulangnya artinya sholat zuhur lagi. Jadi dihitung tuh dari sholatnya, awal sholatnya. Iya, walaupun sama waktunya tetap sholatnya mah beda. Karena khutbahnya kan ada yang lama, ada yang cepat. Cuma itu terkait itu tadi, ya misalnya jamaahnya sama-sama kosong, baru berlaku. Kalau sekarang sih penuh dua-duanya ya nggak masalah. Atau mungkin ketika imam khutbah, kita tahu nih rukun khutbah, kok perasaan tadi ada yang kurang nih, rukun nggak dibaca nih. Misalnya sholawat, atau mendoakan kaum muslimin, atau hamdalah. Perasaan tadi kagak dibaca gitu misalnya kan. Nah kita tetap ikut sholat Jumat, tapi nanti mengulang sholat zuhur. Jadi habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Hitungan makmum masbuk itu 2. Ketika ketinggalan baca Fatihah, itu kita dihitung makmum masbuk. Ya, misalnya imam udah sholat nih, kita baru datang, baru datang. Kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah ruku. Kita Fatihah belum kelar. Misalnya kan, ketinggalan Fatihahnya, berarti nggak dihitung 1 rakaat. Atau yang kedua, kita ketinggalan ruku. Karena tadi kita fokus Fatihah, akhirnya rukunya ketinggalan. Kita mau ruku, imam udah naik. Nah itu walaupun baru 2 gerakan, tetap nggak dihitung 1 rakaat. Terus nyiasatinnya gimana? Paling tidak kita ikut ruku bareng imam. Misalnya imam udah baca surat, kita baru datang, blek. Kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah ruku. Sedangkan Fatihah kita belum kelar nih. Gimana? Kita ikut ruku bareng imam. Kalau kita bisa bareng ruku bareng imam, walaupun kita ketinggalan Fatihahnya, tetap dihitung 1 rakaat walaupun kita ketinggalan. Tapi kalau Fatihahnya udah nggak dapet, rukunya kita juga nggak dapet bareng imam, itu nggak dihitung 1 rakaat. Berarti nanti setelah salam nambah lagi kita. Makanya ikut imam aja udah, walaupun baru datang Allahu Akbar, imam tiba-tiba ruku nih, kita baru Bismillahirrahmanirrahim, langsung ruku aja. Lah ini yang dimaksud Fatihahnya makmum ditanggung oleh imam. Bukan berarti kan udah ditanggung sama imam, ngapain kita baca Fatihah lagi? Tergantung kondisinya. Kondisi Fatihah ditanggung makmum tuh pada waktu itu, di saat kejadian itu. Ya kasus yang seperti itu. Cuma di saat normal kita tetap baca Fatihah. Imam baca Fatihah waladhdallin, amin. Lah kita makmum baca Fatihah. Salah kalau ada yang bilang kan Fatihah kita udah ditanggung imam, salah. Tetap makmum baca Fatihah. Dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nih bab ini nih emang luar biasa ya. Melihat kisah-kisah pendahulu-pendahulu kita ya begitulah, untuk membersihkan kotoran atau karat-karat hati itu yang ujinya begitu. Mental kita yang ditempa. Ya ada seorang ulama besar. Pengen, kebiasaan orang dulu begitu. Dia udah ulama nih, udah terkenal. Tapi kok dia dengar di daerah ini ada ulama lagi. Itu udah jadi kebiasaan tuh. Sowan lah istilahnya, silaturahim. Bukan ngadu ilmu, justru mau mencari ilmu gitu. Ulama-ulama dulu senangnya begitu. Imam Syafi'i udah jadi imam mujtahid. Ya udah terkenal lah, umur 12 tahun udah menjadi mufti. Tapi ketika dengar ada Imam Malik, disamperin. Mau ngapain? Ngadu ilmu? Bukan, mau berguru. Ya mau berguru sama Imam Malik. Begitu ulama-ulama dulu. Ketika tahu ada orang alim, orang yang terkenal lah keilmuannya, berguru. Walaupun dia udah alim.
Makanya ada kisah orang udah alim nih, udah terkenal lah di kampungnya. Tapi dengar di sonono ada orang alim, soleh. Timbul kecintaan kan, saya pengen dekat sama dia, pengen ketemu. Nah ketika pengen ketemu itu diujinya luar biasa. Ya diujinya luar biasa. Sampai suruh ngambil kotoran lah pakai tangan. Ada yang ditumpahin kotoran. Macem-macem. Saya pengen ketemu ini. Pelayannya keluar bawa kotoran binatang. Nggak sengaja kena badannya misalnya. Umumnya kita kan marah ya. Hati-hati dong, najis baju saya nih. Wah, pelayan nggak tahu diri, nggak macem-macem lah. Nah itu masih belum diterima tuh. Ibu mau ketemu aja itu kadang berhari-hari nunggunya. Datang lagi, begitu lagi sampai dia datang. Itu pelayan nibanin kotoran sampai dia nggak marah. Bahkan dia minta maaf. Aduh maaf ya, gara-gara saya kotorannya jatuh. Baru ditemuin sama gurunya. Ada apa? Saya mau berguru, kamu udah lulus. Gitu doang belajarnya dulu. Udah seperti imam siapa ya yang kisahnya ketemu anjing tuh. Lupa saya. Jadi pas ketemu anjing jubahnya diangkat. Takut kena anjing kan. Ada anjing. Nah itu dalam kisahnya tuh anjingnya ngomong. Ini mah percaya nggak percaya dah. Percaya syukur nggak percaya ya. Ya sudah. Iya anjingnya ngomong. Wahai imam besar. Wahai orang soleh. Macam-macam. Apakah sebegitu najisnya saya sebagai ciptaan Allah sehingga kamu mengangkat jubah kamu karena takut ketempelan nama saya? Bahasanya begitu. Bukankah saya ini najis kalau dalam keadaan basah? Jadi anjing tuh najis kalau basah. Kalau kering mah kagak najis. Megang kulitnya nih anjing kering. Kita kesentuh kulitnya nggak najis. Ini katanya anjing, saya kan kering. Nggak basah. Kenapa kamu angkat jubah kamu? Wah, dari situ tuh imam nangis tuh. Ya, imam nangis. Ditegur sama anjing. Jadi mengambil pelajaran dari mana aja. Nggak harus dari orang soleh, enggak. Bahkan dari binatang pun bisa diambil pelajaran. Ustadz, kalau sholat sendiri, bacaan sholat lebih baik dalam hati atau diucapkan pelan? Lihat, senantiasa. Ketika sholat sendiri, yang harus diperhatikan adalah rukun. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Lah pertanyaan di sini berkaitan dengan rukun qauli. Bagusnya dari mana? Dari hati apa diucapin? Ada yang harus diucapkan. Artinya mulutnya harus gerak, bahkan paling tidak terdengar dengan kuping sendiri. Apa? Yang pertama takbiratul ihram. Takbir pertama Allahu Akbar. Ini nggak boleh dalam hati. Harus kedengeran. Karena apa? Termasuk rukun qauli. Yang kedua Fatihah. Termasuk rukun qauli. Jadi dalam membaca Al-Fatihah mulut kudu gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Paling nggak kedengeran dengan suara kuping sendiri. Yang ketiga, tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sampai situ yang jadi rukun tuh. Ya rukunnya itu artinya apa? Ketika kita baca itu mulut harus gerak. Nggak boleh dibaca dalam hati. Selain itu boleh, silahkan. Ya ketika ruku misalnya untuk menambah kekhusyuan, lagi ruku mulut diem, mingkem, hati yang baca. Silahkan, boleh-boleh aja. Ya sampai nanti ketemu. Wah keren amat sampai nanti ketemu. Ya sampai kita upayakan lah, usahakan walaupun mulut bergerak
tapi tetap hati pun ikut baca. Jadi mulutnya bismillahirrahmanirrahim. Lah hati ini ikut baca bismillahirrahmanirrahim bareng. Makanya pernah saya contohkan, mulut kita mah jadiin cuma toa doang. Ya namanya toa itu kan ngeluarin suara, tapi kan sumber suaranya bukan dari toa. Sumber suaranya dari mic, ya dari mulut kita. Lah ini sumbernya dari hati, mulut cuma mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Jadi hati tetap baca bismillahirrahmanirrahim, mulut pun melafalkan apa yang ada di dalam hati. Ini terkait rukun qauli yang tadi, Fatihah, takbiratul ihram, sama tasyahud akhir. Jadi tetap dalam semua kegiatan sholat, hati jangan sampai tidak baca. Karena itu salah satu metode untuk lebih mendekatkan kita pada kekhusyuan. Kenapa pikiran melayang-layang misalnya ya? Sholat, keingetan bacin yang ketinggalan di kamar mandi dan lain sebagainya. Misalnya. Nah itu karena hati kita kosong. Karena kita fokus cuma dari mulut doang. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut doang yang baca, hatinya kosong. Karena hatinya kosong, akhirnya pikiran liar. Liar artinya kemana-mana mikirin apa baik. Tapi kalau hati ini diikut sertakan dalam sholat kita, pikiran lama-lama tunduk. Ya ikut serta dalam apa yang dibaca oleh hati. Jadi meminimalisir biar pikiran gak kemana-mana. Ya upayakan kita mencari lah dalam sholat itu banyak rahasia, banyak nano-nano rasa yang berbeda-beda. Kita cari, kita upayakan, kita temui. Sehingga merasakan nikmatnya sholat. Cirinya apa? Cirinya ya pengen sholat terus. Kalau sholat pengennya lama gitu kan, gak pengen cepet-cepet kelar. Terus pengen sholat. Nah itu cirinya. Sudah merasakan nikmatnya sholat. Gitu ya. Makanya Kanjeng Nabi saking nikmatnya sholat menjadikan sholat sebagai apa? Istirahat. Kita kan paling nikmat istirahat kan. Capek seharian istirahat, rebahan di kasur. Atau sambil ngopi istirahat kita. Kalau misal di musola umum, apakah boleh laki-laki perempuan bukan muhrim sholat jamaah berdua Pak? Kalau ada hijabnya. Lah kalau nggak ada hijabnya kan banyak tempat musola tuh jadi satu nggak ada hijabnya, satu ruangan aja. Ya, iya. Apa ya, kita ngelihat dari beberapa sisi sih ya. Kalau memang tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau lain sebagainya, ya silakan. Misalnya udah ada hijab laki-laki dan perempuan misalnya, ya silakan aja. Terus harus ada ini enggak, hijab kabul, hijab kabul. Ustadz, imamin saya dong, misalnya. Untuk imam itu enggak harus niat jadi imam. Ya misalnya ada laki-laki sholat di depan. Nih teteh nih tahu-tahu datang pengen jamaah sama dia, ya udah niat aja makmum. Tanpa nggak perlu nepok. Ya nggak perlu. Wah saya pengen jamaah biar dia tahu dia punya makmum, tepok dulu ininya. Ya cek, aduh halus banget yang nepok misalnya. Gak apa-apa datang, udah niat aja jadi makmum. Walaupun dia nggak niat jadi imam, tetap sah jamaahnya. Ya kurang lebih begitu. Mungkin kalau untuk sholat-sholat yang baca jahar kali ya. Kayak sholat maghrib. Nah itu cuma berdua tuh misalnya tuh gimana. Ya sudah nggak apa-apa. Kita niat aja, kita. Neng. Niat aja udah jadi makmum.
Nah dia walaupun gak niat jadi imam dan gak tahu ada yang makmum sama dia, ya sah-sah aja nggak apa-apa. Atau kalau emang yakin tidak menimbulkan fitnah, ya nggak apa-apa. Pak, jamaah ya Pak. Gitu. Oh iya, ya udah. Dia di depan, wanita di paling belakang, imamnya di paling depan, yang wanitanya di paling belakang. Gitu, ya sah saja. Dan juga habis sholat jangan cium tangan, bahaya. Bukan suaminya soalnya. Jadi hukumnya nggak bisa dipatokin harus, boleh, haram atau bagaimana, ya dilihat dari situasi dan kondisinya. Lebih baik gimana? Lebih baik sendiri-sendiri. Nah, kalau bukan mahram ya di tempat musola cuma berdua nih, laki-laki dan perempuan berdua doang, kondisi misalnya sepi, nggak ada orang, ya sendiri-sendiri aja lah, nggak usah memaksakan jamaah. Cuma kalau emang kondisi rame atau jauh lah terhindar dari fitnah, monggo. Kalau emang udah biasa jamaah kok kayaknya nggak enak kalau nggak jamaah nih, tapi kondisi memungkinkan. Di situ nggak cuma berduaan doang, misalnya ada orang yang lagi istirahat misalnya, atau ada yang sholat sunnah, silakan Pak jamaah ya. Cuma kalau cuma berduaan doang, kondisi sepi misalnya kan, lebih baik gimana? Sholat sendiri. Harus berjauhan itu tadi. Kalau emang kondisi memungkinkan jamaah, yang memungkinkan itu artinya ada orang lah di situ selain mereka berdua. Tetap yang laki paling depan, yang perempuan paling belakang. Ya dikhawatirkan ada orang masuk kan, jamaah laki-laki masuk di belakang imam. Kalau dia dekat imam, bentrok ntar kan. Untuk jarak selagi satu tempat sah. Misalnya masjid gedenya 1 hektar misalnya. Imamnya di depan, kita paling belakang. Sah selama satu tempat. Ada lagi yang sering terjadi di lingkungan kita. Itu satu masjid ada beberapa imam. Nah ini sebenarnya dilarang juga, nggak boleh. Dalam satu masjid ada beberapa imam. Di sono udah ngadain jamaah. Misalnya ini mah banyak di masjid, biasanya di rest area ya. Tempat-tempat umum lah. Di sono udah ngadain jamaah. Kita baru datang sekumpulan ngadain lagi. Kita dari kelompok lain baru datang ngadain lagi. Nah ini nggak boleh. Ya jadi salah satu kesimpulan dari kitab atau buku yang saya bacakan, Imam Al-Muhasibi tidak memperhatikan kuantitas, yang sangat diperhatikannya adalah kualitas. Artinya apa? Jangan kita mengandalkan amal sholat sampai beratus-ratus rakaat, tapi tidak berkualitas. Ya lebih baik kita sholat 1000 rakaat tapi berkualitas gitu. Ya sholat 2 rakaat tapi berkualitas. Berkualitas itu ya lebih mendekati kekhusyuan, terasa nikmatnya, terasa tentram, nyaman, dan lain sebagainya. Itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak berkualitas. Itu menurut Imam Al-Muhasibi. Iya di rest area, cara bedakan dia sholat di jamaah atau tidak gimana Pak, sedangkan kita tidak ikut sholat dari awal. Kalau kita mau makmuman, misalnya ada orang sholat nih, udah jamaah kan, ya kita datang mau nggak mau gabung kan. Ternyata yang sholat ini sholat jamaah, sedangkan kita bukan sholat jamaah, ini tetap dihukumi sah. Ya tetap dihukumi sah. Bahkan seandainya dia nggak niat imam pun sah, dia sholat sendiri. Ini kan niatnya sholat sendiri kan, nggak jadi imam.
kita datang makmuman sama dia, itu tetap dihukumi sah. Jadi nggak apa-apa, karena kita nggak tahu dia sholat jamaah atau bukan, kita makmuman sama dia. Ternyata dia sholat jamaah, gimana? Ya tetap sah sholat kita, nggak masalah. Misalnya dia kosor, sholat zuhur apa asar, cuma 2 rakaat, ya kan? Dia salam apa kita ikut salam? Ya enggak lah. Ya, kita ikut dari awal nih. Kita pikir sholat zuhur kan, atau sholat asar, lah kok cuma 2 rakaat salam imamnya. Kan kadang kita bingung, waduh, gimana gua nasib gua nih? Ya udah kita bangun lagi nambah 2 rakaat. Lah kok beda ya nggak apa-apa. Gitu Neng Lia senantiasa. Lah kalau lebih ekstrim lagi kalau dia sholat sunnah. Makanya kalau sholat sunnah tuh mepet-mepet lah di bagian belakang ke apa gimana sekiranya nggak bisa dimakmumin. Habis sholat zuhur dia sholat sunnah. Ada orang datang, wah jamaah ah. Lah itu gimana? Imamnya sholat sunnah, kita sholat fardu, sah apa kagak? Kalau kita nggak tahu ya sah. Dan biasanya ngasih kode kan orang-orang kan kalau sholat sunnah misalnya ditepokan belakangnya. Wah, biasanya ngasih kode apa tangannya begini. Ya atau iya asal jangan nengok. Tok. Udah diginiin masih ngikut baik. Giniin ngikut baik. Weh gue sholat sunnah. Ada orang sholat jamaah. Ada makmum masbuk kan. Ini udah selesai dia nambah kan. Lah ketika dia nambah kita baru datang. Berarti kita makmuman kepada yang bekas makmum. Ya kita menjadikan imam yang bekas makmum. Itu hukumnya makruh. Lebih baik kita sholat sendiri atau kita bikin jamaah yang baru. Banyaklah fenomena-fenomena. Apalagi tempat umum. Tahu-tahu kita datang telat, sholat, imam tahu-tahu Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, kagak baca bismillah. Kita di belakang kan kagak khusyuk. Sedangkan kita wajib baca bismillah karena bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Lah ketemu imam ternyata seakan-akan gak baca bismillah, tahu-tahu alhamdulillah ya. Lah gimana itu coba? Kalau udah begitu gimana? Mau ngelanjutin, ya enggak sah sholat nggak baca bismillah. Kagak dilanjutin, udah terlanjur gabung. Kira-kira gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, bismillahnya pelan nih. Gitu. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i ada yang jahar, ada yang sir. Jadi baca bismillahnya itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kencang, bismillahnya pelan. Jadi situasi begitu, ya husnuzon. Wah dia baca bismillah tapi pelan. Apa perlu konfirmasi? Ya nggak perlu. Selesai sholat, tadi kamu baca bismillah nggak sih? Karena kita udah husnuzon, udah yakin. Justru kalau bingung, nah itu bisa batalin sholat tuh. Waduh, imam baca bismillah kagak ya? Wah nggak sadar sholat gua udah. Wah macam-macam. Cuma kalau udah tahu dia nggak baca bismillah nih, udah tahu ini bocah kagak baca bismillah. Emang dia ngomong sendiri, saya mah sholat nggak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Jangan diikutin, ekstrim banget. Bukan ekstrim, itu yang nggak baca bismillah tuh diantaranya mazhab Maliki. Ada keterangan hadisnya masing-masing ada. Imam Syafi'i juga hadisnya ada, Imam Maliki juga ada. Sholaitu waro'a Abi Bakar wa Umar wa Utsman walam asma, gitu kan.
dan saya tidak mendengar baca bismillah, tapi langsung alhamdulillah. Itu hadis dipakai sama Imam Malik, makanya mazhab Maliki alhamdulillah yang kedengarannya bukan bismillah. Kalau mazhab Syafi'i bismillahnya kedengeran. Tapi ada juga yang bacanya pelan, bismillahnya pelan, alhamdulillahnya kenceng. Ada juga yang sama sekali nggak baca bismillah, mazhabnya Imam Maliki. Kalau kita sholat di rest area, terus kepikiran kunci mobil ketinggalan atau tidak, lebih baik diteruskan sholatnya atau nyari kunci dulu, Pak. Habis ngejemur pisan, habis ngejemur kita sholat, jemur di depan, suara geledek bisa joguer. Waduh, nih terusin sholat, jemuran saya basah, kagak diterusin, lagi sholat. Lebih baik terusin lah, ya lebih baik terusin. Karena memang ada yang namanya iblis. Ya, berapa keturunan iblis yang punya tugas khusus? Ya ada 9. Di antara nama iblis yang suka ganggu kita sholat namanya khondab. Itu nama iblis. Makanya Allahumma inni a'udzubika min khondab. Khondab itu kerjanya begitu. Ketika kita sholat timbul keraguan, kepikiran barang yang udah hilang, kepikiran kunci mobil, kepikiran jemuran, kepikiran cincin yang ketinggalan. Waduh, ntar diambil orang lagi, gitu kan. Terusin sholatnya, ya terusin sholatnya sambil pasrah sama Gusti Allah. Ya insya Allah dijaga. Iya, karena kita sholat seringnya begitu kan. Baru Allahu Akbar udah kepikiran ini, kepikiran itu. Ada yang habis sholat, ya, cerita siapa tuh? Jadi dia tukang odong-odong, ya kan, parkir odong-odong di samping musola. Terus dia sholat, pas keluar odong-odongnya hilang. Hah, odong-odong saya nggak ada. Wah, nangis dia. Mana saya usaha buat makan ini doang yang saya punya. Saya mau kerja apa lagi buat makan wow, puyeng dia masuk ke masjid ya. Sambil nangis, baca Quran, zikir, wah macam-macam lah. Pas keluar lagi, ternyata odong-odongnya ada. Alhamdulillah. Ternyata apa? Pertama datang dia naruh odong-odongnya di sebelah kiri. Ya ketika sholat kepikiran, aduh odong-odong saya ada yang ngambil kagak ya. Selesai sholat dia langsung keluar ke sebelah kanan. Wah odong-odong saya hilang, nangis dia. Nangis di masjid, baca Quran, wah macam-macam, dia keluar lagi ke sebelah kiri. Wah ada. Ternyata bukan odong-odong yang hilang. Ya ini salah satu was-was, ya was-was kan begitu. Was-was alladzi waswisu fi sudurin nas. Wudu berkali-kali, udah wudu lagi, udah wudu lagi. Was-was kenapa? Ada keraguan, jangan-jangan wudu saya enggak sah nih, wudu lagi. Ya sholatnya sama, Allahu Akbar. Allahu takbir berkali-kali. Cuma karena was-was, ya karena was-was. Bukan karena yang lain. Nah ini termasuk apa ya? Penyakit atau ya itu was-was lah, iwas-wisu. Allahu Akbar, lagi sholat bunyi WA. Iya. Waduh WA gue bunyi, bini bisa yang ngambil. Wah itu was-wasnya luar biasa tuh. Aduh. Saumul Kahfi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukumnya jual beli hewan yang tidak bisa dimakan? Hewan yang tidak bisa dimakan. Contohnya, jadi yang nggak boleh tuh jual beli barang najis. Itu yang nggak boleh. Kalau jual beli hewan yang mungkin nggak bisa dimakan, ya dengan tujuan merawatnya, nah itu boleh-boleh aja nggak apa-apa.
Ya kucing ya contohnya ya. Ya. Kalau kita nanya lagi. Ya kalau kita niatnya untuk merawat itu boleh. Justru ancamannya neraka, kita melihara hewan tapi sampai nggak dikasih makan, tersiksa, wah itu berat hukumannya. Ya Pak Ustadz, kalau kita rajin sholat untuk berdoa mengharapkan kekayaan dunia, boleh nggak Pak? Sebenarnya nggak usah kita berdoa mengharapkan kekayaan. Karena di dalam sholat sendiri udah ada doanya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Ya kan? Warzukni, beri rizki. Bukannya nggak boleh, kita doa sama Gusti Allah minta apa aja bebas. Cuma kalau berbentuk kekayaan, ini kan hanya persepsi apa ya? Sebelah. Menurut kita kekayaan itu baik, ya kan? Ya Allah saya minta kekayaan, menurut kita baik, tapi menurut Gusti Allah belum tentu. Makanya jangan minta kekayaan. Mintanya apa? Kecukupan. Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah aku bihalalikan haramik, dengan perkara yang halal darimu dan hindarkanlah dari perkara yang haram. Wa aghnini, tuh, dan cukupkanlah aku. Allahumma kfina, tahan dari perkara yang haram, jaga dari perkara yang haram dengan perkara yang halal. Wa aghnini, dan cukupkanlah aku bifadlika. Jadi kayaknya ini agnini ini bukan dengan harta tapi bifadlika, dengan keutamaan. Wagnini bifadlika amman siwaka, dengan fadolmu, keutamaanmu dari selainmu. Gitu. Jadi menurut kita kekayaan duniawi, harta, benda, rumah mewah itu baik, tapi belum tentu bagi Gusti Allah. Jadi minta yang terbaik, doa yang terbaik, ya udah ya Allah berilah aku yang terbaik, atau ya Allah berkahilah apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku. Ya Allah karuniakanlah rizki, gitu aja. Kalau yang diharapin kekayaan doang, nah ini banyak kok orang kaya yang mati overdosis, mati bunuh diri, stres, banyak lah. Kok kita minta kaya, aduh. Nah, apalagi pertanggungjawabannya nanti di akhirat lebih berat. Makanya janganlah sekali-kali minta kekayaan. Mintalah yang terbaik. Ya Allah berikanlah aku yang terbaik. Ya Allah cukupkanlah aku. Ya Allah berikanlah rezeki. Allah marzukni. Di sholat udah lengkap doanya. Saya pernah jual kupu-kupu hidup Ustadz. Pembelinya mengawetkan kupu-kupu itu, terus dijadikan hiasan dinding. Aduh, aduh. Itu kupu-kupu yang diawetin masih hidup atau udah mati? Dimatiin dulu ya? Dalam keadaan hidup dipres gitu jadi hiasan dinding. Kita ketika ngejual, tahu nggak itu kupu-kupu mau misalnya mau dibikin hiasan dinding, atau misalnya kita jual kucing lah. Kita tahu nggak nih kucing bakal buat di sate atau apa misalnya. Selama kita nggak tahu ya nggak masalah. Cuma kalau udah kita tahu, ya kalau bisa dihindari. Ya, ya enggak. Kalau udah terlanjur jangan diulangi lagi. Ya kayak kita punya kucing misalnya, bertaubat. Ya punya kucing. Nih siapa yang mau merawat atau gimana? Kalau udah tahu, saya mau beli kucing situ dong. Buat apa? Buat sate gitu. Jualan ular. Kenapa jualan ular? Iya, kan ular kan termasuk binatang haram. Ya termasuk binatang haram.
kalau kita tahu tujuannya untuk dimakan misalnya, ya sebaiknya dihindari, kecuali untuk dirawat, dikasih makan. Kalau kita udah tahu buat dimakan, kita sama aja lah. Sama nggak sama menyediakan minuman keras, tapi kita nggak minum. Ayo yang pada mau minum, pada mabok ini ke rumah gua siapin. Tapi gua mau nggak minum ya, lo aja. Itu kira-kira kita dosa nggak? Sama kan hukumnya, walaupun kita nggak minum tetap kebagian dosanya. Kalau misalnya ada orang tua yang sudah meninggal, meninggalkan banyak hutang, apakah anak-anaknya wajib melunasinya, Pak? Sedangkan anak-anaknya kurang mampu. Inilah kita ngomong ngomong secara objektif. Yeah. Jadi zaman Nabi, dulu ketika Nabi mau mensolati jenazah, Nabi nanya, hal lahu dainun, apakah dia punya utang? Iya ya Rasulullah, dia punya utang. Saya nggak mau nyolatin. Artinya apa? Berat. Tapi nyuruh sahabat nyolatin. Sahabat yang lain sholatin. Tapi Nabi nggak nyolatin. Artinya apa? Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya, ini mayit punya utang, pihak keluarga gimana? Atau yang hadir, ada yang mau jamin nggak? Ketika itu Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya yang jamin hutang-hutangnya. Rasulullah nyolatin, walaupun belum dibayar tuh. Belum dibayar, baru ngomong dijamin doang. Terus gimana kalau ada orang tua yang punya hutang? Makanya ketika mau nyolatin, itu kan biasanya ustadznya tuh kan ngomong tuh. Ustadznya ngomong. Kalau ada sangkut paut masalah utang piutang dari mayit, tolong hubungi pihak keluarga, atau kami sangat berterima kasih jika ada yang mengikhlaskan gitu. Misalnya utang 50.000, 100.000 nagih ke keluarganya kan orang enak. Ya udah ikhlasin aja lah. Tapi kalau banyak gimana? Ya anaknya yang bertanggung jawab, atau mungkin di sekeliling ada orang yang kaya yang mampu misalnya. Itu seharusnya dia yang bertanggung jawab. Tahu ada keluarga yang nggak mampu, orang tuanya meninggal, sedangkan dia orang yang mampu, yang kaya, bisa lah ngelunasin utangnya. Seperti Sayyidina Abu Bakar tadi, ya walaupun bukan keluarganya, tapi beliau siap menanggung. Tapi kalau ada orang kaya tapi nggak peka, nggak hidup, misalnya nggak mau nanggung, ya kewajiban tetap jatuh pada ahli warisnya. Ditemuin lah misalnya yang ngutangin utang ayah saya berapa Pak? Oh utangnya segini. Kami belum mampu melunasi tapi kami ada keinginan. Jika ada kesempatan, jika ada uang misalnya kami akan membayar melunasinya. Ini harus apa ya? Ini harus yang punya, yang ngutangin juga harus hadir juga ya bener ya. Yang ngutangin misalnya tahu nih keluarga yang diutangin susah. Seharusnya yang ngutangin ini merelakan, mengikhlaskan daripada menagih utang yang udah meninggal kepada ahli waris yang memang kelihatannya tidak mampu. Yaitu pahalanya atau balasannya luar biasa bagi orang yang mau mengikhlaskan hutangnya. Terus kalau dia nggak mau gimana? Tetap nuntut, ya sudah. Gimana? Ya sudah, tetap ahli waris bertanggung jawab. Ada keinginan lah, paling nggak tetap ada keinginan untuk melunasinya. Nah, tinggal berharap sama Gusti Allah. Semoga dipermudahkan dengan niat yang baik. Ya, menolong, membantu, meringankan orang tua
yang sudah meninggal, insya Allah mudah-mudahan Gusti Allah memberi jalan keluar. Terima kasih masukannya Ustaz, semoga sehat dan dimudahkan selalu dalam segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi begitu, yang penting dari pihak ahli waris ada keinginan tetap bertanggung jawab lah, walaupun tidak mampu. Ya, tinggal berharap sama Gusti Allah, minta sama Gusti Allah, insya Allah akan Allah permudah. Insya Allah akan Allah permudah. Kasih jalan keluar lah. Seandainya emang anaknya kelihatan udah nggak bisa bayar, ya insya Allah Allah kasih jalan keluar dari yang lain. Atau yang ngutangin mengikhlaskan, ya udahlah saya ikhlasin. Gitu kan, kayak bank-bank itu kan, kalau yang ngutang mati kan dianggap lunas. Ya, semoga Gusti Allah yang Maha Kaya mempermudah kita, saudara-saudara kita yang mempunyai hutang untuk bisa melunasinya. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini juga ada dalam kitab Jawahirul Bukhari. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Terus Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Yaitu doa apa? Terhindar dari terlilit hutang. Ya, harapan saya pribadi semoga yang terlilit hutang segera Allah beri jalan keluar, beri kemudahan dalam melunasi hutang-hutang. Amin. Kalau kita sedekah untuk orang lain yang sudah meninggal, apa bisa Pak Ustadz? Oh harus, iya harus. Bisa. Ya, sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang hidup itu pahalanya bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Bisa sampai, walaupun dalam dunia Islam ada sebagian golongan yang menyatakan tidak sampai. Ya, dia memakai ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, atau dengan ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, dengan dasar ini mereka meyakini nggak sampai, tapi kita madhab Syafi'i atau ijma kebanyakan para ulama itu menyatakan sampai. Salah satu landasan hukumnya apa? Hadis tentang Syubrumah. Jadi ada sahabat namanya Syubrumah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen hajiin ibu saya yang udah meninggal. Ibu saya udah meninggal ya Rasulullah, saya pengen haji buat dia. Kata Rasulullah, apa kamu udah haji belum? Belum. Ya udah kamu haji dulu baru hajiin ibu kamu. Kalau memang amal orang yang hidup nggak bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal, tidak mungkin Kanjeng Nabi ya kan memerintahkan untuk menghajikan ibunya. Ya banyaklah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa amal orang yang masih hidup itu bisa sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, termasuk sedekah. Saya sedekah, saya niatkan pahala sedekah ini untuk ibu saya yang sudah meninggal. Sampai. Termasuk amalia anak yang soleh. Awaladin solihin yad'ulah. Anak yang mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Gitu Neng, gak apa-apa. Kita berbuat baik walaupun otomatis orang tua kita pun kebagian. Atau kita mau sedekah atas nama orang tua. Atau kita mau infak, bangun masjid, nyumbang ke masjid. Saya niatkan untuk ibu saya yang sudah meninggal.
Ya, sampai pahalanya sampai. Itu diantaranya dasar hukumnya ya, hadis syubruma. Terus juga ada kalau dalam Al-Quran itu ada doa Allahumma firlana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Artinya mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Baik, kalau sudah ada yang komentar lagi, kita tutup, kita akhiri. Semoga Allah beri keberkahan, limpahan karunia rahmat dan ampunan buat kita semua, kemudahan dalam setiap urusan kita, kemudahan dalam menggapai keinginan-keinginan kita. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.